Halo, selamat pagi, kembali lagi di kelas online. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1 di pembelajaran 4. Ya, kita mulai dari bahasa Indonesia. Di sini kita akan mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Bagi yang lupa, silahkan buka video sebelumnya. Nah, di sini ada teks eksplanasi yang berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Nah, mari kita membaca ya. Anak-anak, silahkan membaca bersama-sama. Oke? Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya, Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia membutuhkan penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama dan yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, itu tadi teks eksplanasi tentang Thomas Alva Edison yang berhasil menemukan bola lampu pijar ya. Ya, jadi meskipun beliau tidak mengenyam pendidikan formal, tapi semangatnya untuk belajar dan mencoba mengandalkan dirinya menemukan sebuah penemuan yang besar ya, mengubah dunia. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi informasi di teks eksplanasi tersebut? Mari kita kembali lagi ke dalam teks eksplanasi. Jadi, jika anak-anak perhatikan, di teks eksplanasi yang tadi kita baca itu memiliki paragraf ya. Ada berapa paragraf? Bisa dihitung? Iya benar ya, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Cirinya adalah teks yang menjorok ke dalam ini ya, sampai tanda terakhir itu 1 paragraf, kemudian dari awal lagi paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf terakhir ya. Nah, masing-masing dari paragraf ini kan memiliki ide pokok ya, kita sudah bahas di pembelajaran sebelumnya. Nah, di setiap paragraf ini pastilah ada poin-poin penting. Nah, dari poin-poin penting itulah kita membuat sebuah pertanyaan dan jawabannya itu adalah topik utama dari
setiap paragraf. Misalkan paragraf yang pertama itu adalah topik masalah. Paragraf yang kedua, ketiga adalah deretan penjelas. Paragraf terakhir adalah kesimpulan. Nah, itu kita sudah bahas ya mengenai teks eksplanasi itu memiliki komponen awal, tengah, dan akhir ya. Topik masalah atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan bagian akhir adalah penutup atau kesimpulan. Mari kita awali dengan paragraf yang pertama ya. Topik masalah. Apa yang dibahas pada teks di atas atau paragraf yang pertama? Yang dibahas adalah penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Itu ya topiknya. Kemudian paragraf yang kedua, deretan penjelas. Nah, poinnya adalah siapakah Thomas Alva Edison? Ya, Thomas Alva Edison adalah seorang anak yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia adalah seorang anak yang tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Namun pada usia muda sudah membuat telegraf, mencetak koran Weekly Herald, dan berhasil menemukan lampu pijar ya. Nah, itu kurang diketik di sini. Anak-anak semoga memahaminya. Bisa memahaminya. Kemudian kita lanjutkan ke paragraf yang ketiga. Mari kita identifikasi deretan penjelas yang kedua ya. Paragraf ketiga memiliki topik yaitu dengan pertanyaan bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar. Nah, di sini kita harus menjelaskan bagaimana ia prosesnya menemukan lampu pijar ya. Dikarenakan ia melihat dunia butuh penerangan ya selama 2 tahun dengan dana yang cukup besar dan serta kerja kerasnya, tanggal 21 Oktober 1879 ia berhasil menemukan lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Nah, jadi itu poin dari paragraf ketiga. Paragraf terakhir, paragraf keempat, yaitu kesimpulan. Ya, ini adalah pendapat pribadi kita setelah membaca teks. Oke? Jadi apa yang dapat disimpulkan? Ya, jadi yang dapat kita simpulkan dari teks tersebut adalah sikap rasa ingin tahu yang tinggi dan sikap pantang menyerah Thomas Alva Edison mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, itu pesan untuk anak-anak si pembaca. Ya, anak-anak sebagai pembaca inilah pesannya. Jadi anak-anak tirulah sikap-sikap yang baik ini ya dari Thomas Alva Edison ya. Jangan cepat menyerah. Tetap memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, berusaha dengan keras. Papa yakin anak-anak pasti bisa menjadi seseorang yang dapat mengubah dunia. Mimpilah setinggi-tingginya dan jangan pernah menyerah. Manfaatkan seluruh waktu anak-anak untuk berusaha menjadi lebih baik ya. Nah, jadi begitulah cara mengidentifikasi informasi di teks eksplanasi. Nanti kita akan lanjutkan cara-cara mengidentifikasi di video selanjutnya ya. Kita lanjutkan ke PPKN. Kita masih akan membahas topik tentang tanggung jawab dalam menggunakan hak. Jadi hak-hak yang kita dapatkan itu sebetulnya kita harus menggunakannya dengan penuh tanggung jawab agar memberikan manfaat yang baik untuk kita. Di sini ada sebuah teks bacaan yang memberitahukan kita bagaimana tanggung jawab dalam menggunakan hak. Mari kita baca. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari pukul 19 sampai 20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar.
lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Nah, anak-anak punya enggak lampu belajar di rumah? Ya, kalau punya, nah pasti bentukannya seperti ini ya. Kalau Bapak tidak menggunakan lampu belajar, langsung lampunya dari atas plafon ya. Mari kita lanjutkan. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai menggunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Nah, di sini kita melihat dua hak yang sama dengan waktu yang sama diberikan hak tersebut kepada dua orang anak dalam satu keluarga. Misalkan saja kamu dengan adikmu ya. Sama-sama diberikan lampu untuk belajar. Namun di sini tanggung jawab yang mendapatkan hak yaitu di sini adalah Siti dan adiknya itu berbeda tanggung jawabnya. Satu sisi Siti yang bertanggung jawab menggunakannya, selalu mematikan jika tidak digunakan, serta membersihkan lampu tersebut agar tidak kotor. Sedangkan di sisi lain adiknya selalu menyalakannya, lupa mematikan ketika sudah tidak menggunakan, dan jarang membersihkan lampu pijarnya. Hasil akhirnya adalah lampu belajar milik Siti lebih awet daripada lampu milik adiknya. Dampaknya Siti bisa menggunakan lampunya untuk belajar dan sangat nyaman ya untuk belajar lebih lama digunakan lampu itu, sedangkan adiknya tidak nyaman saat belajar karena lampunya sudah rusak. Nah, jadi itu adalah dua sisi yang berbeda. Ya, orang yang bertanggung jawab dan orang yang tidak bertanggung jawab terhadap hak yang didapatkannya. Poinnya adalah orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti misalkan sepatu, sepeda, dan lain-lain. Entah itu HP atau yang lainnya ya yang anak-anak terima dari orang tua. Nah, di sini kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakannya dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah tidak digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lebih lama. Nah, itu pesan Bapak ke anak-anak. Ya, sebagai seorang siswa yang baik ketika menggunakan hak, anak-anak tentunya harus menyadari tanggung jawab terhadap hak-hak tersebut. Misalkan saja contoh sederhana ya, ini sering sekali terjadi. Ya, sendal. Kalian pasti punya sendal ya. Coba kalian bandingkan antara sendal kalian dengan teman-teman kalian. Apakah sama dari sisi kebersihannya? Ya, coba dibandingkan. Ya. Jika kita diberikan sandal oleh orang tua kita, ya, tentu saja kita harus menggunakannya dengan baik, ya. Jangan digunakan untuk olahraga lari. Kalau mau olahraga, gunakanlah sepatu, ya. Ini misalkan untuk menjaganya, kita tuh jangan gunakan sandal itu untuk olahraga lari. Kenapa? Bisa putus, cepat rusak dia, ya. Kalau mau jalan di rumah, pergi mandi atau bersih-bersih, silakan gunakan sandal untuk alas kaki, melindungi kaki. Gunakanlah alat itu sesuai dengan fungsinya. Ya. Dan jangan lupa rawatlah dengan cara rajin mencuci agar sandal itu selalu bersih. Nah, ini sangat jarang dilakukan. Padahal ini penting, ya.
Selalu bertanggung jawab pada sendal yang diberikan kepada kita dengan menaruh di tempatnya saat tidak digunakan. Nah, ini anak-anak, ini harus dilatih dari sekarang. Ketika sudah selesai menggunakan, jangan sembarangan menaruh sendal. Ya, taruhlah dengan baik, dengan rapi di tempatnya ya, agar nanti sendalnya tidak hilang atau nanti bisa diambil oleh anjing kalian mungkin ya, kan biasa seperti itu. Ya, taruhlah di tempatnya ya. Nah, hasilnya gimana manfaatnya? Nah, sehingga sandal yang kita miliki itu awet dan bisa kita pakai dalam waktu yang lama. Nah, gitu contohnya ya. Ada lagi, nah ini HP. Nah, sebagian besar dari kalian pasti memiliki HP ya. Ini hak kalian ya, diberikan oleh orang tua untuk belajar. HP ini gunakan dengan bijak. HP ini kan sebagai alat komunikasi, sumber belajar dan hiburan. Itu harus digunakan secara seimbang. Rawatlah dengan cara rajin membersihkannya ya. Jangan dicuci pakai air ya, bersihkan pakai tisu atau handuk. Karena tahukah Anda, HP itu merupakan benda yang kotor ya. Kenapa kotor? Kita selalu memegangnya. Setelah kita makan, kita pegang HP. Setelah kita bersih-bersih, tangan kita berdebu, kita pegang HP. Setelah di kamar mandi, kita pegang HP. Nah, HP itu sebenarnya banyak sekali kumannya. Jadi rajin-rajinlah membersihkannya. Terus, jangan menggunakan secara berlebihan. Ya, ada orang ini menggunakan HP sambil di-charge, sambil melakukan pengisian daya. Ini bahaya sekali ya. Taruhlah dulu HP-nya. Selain HP ini jadi awet, ya baterainya lebih awet, kita juga terhindar dari bahaya. Nah, bagaimana dengan tanggung jawabnya? Kita selalu bertanggung jawab atas penggunaannya untuk kepentingan yang bermanfaat. Carilah hal-hal yang bermanfaat untuk kita, serta hindari hal-hal negatif. Ya, jangan menggunakan HP untuk hal-hal yang negatif. Anak-anak pasti mengerti. Ya, Bapak harap anak tidak melakukan hal-hal yang negatif dengan menggunakan HP, anak-anak ya. Kemudian HP yang kita miliki nantinya akan memberikan manfaat untuk kita dan awet dalam pemakaiannya. Kita bisa memakainya dengan jangka waktu yang lebih lama. Nah, itu pesan Bapak untuk tanggung jawab dalam menggunakan hak kalian. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, jika bermanfaat silahkan dibagikan, di like atau di subscribe. Terima kasih.